Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini belajar bahasa Indonesia. Ada jam bahasa Indonesia ya? Oke. Oke, sebelum kita mulai belajar, Pak Guru mengecek dulu persiapannya kalian. Mana bukunya kalian semua? Sudah siap? Mana? Oke, baju-bajunya semua sudah rapi? Kelas masih ada sampah atau tidak? Siapa yang piket hari ini? Rizky, siapa lagi? Ah, itu siapa lagi? Rizky, Aisyah. Aisyah mana Aisyah? Ah, siapa lagi? Oke, karena yang piket hari ini sudah mempersiapkan kelasnya kita dengan bersih, kita beri apresiasi dulu untuk mereka. Oke, jadi nanti untuk hari-hari berikutnya yang piket juga rajin menyapu ya. Oke. Terus Pak Guru mau tanya dulu. Kalian sehat atau tidak? Karena beberapa temannya kalian di kelas yang berbeda banyak yang mengeluh sakit. Karena katanya akhir-akhir ini banyak yang sakit malaria. Kamu harus jaga kesehatan terus ya. Supaya bisa tetap masuk sekolah dan belajar. Oke. Kalau gitu kita lanjut, mana absen ini? Oke, jadi sebelum kita lanjut belajar, untuk meningkatkan rasa nasionalisnya kita terhadap tanah air kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Pak Guru mau kita semua menyanyi lagu nasional. Ya, salah satu lagu nasional yang Pak Guru suka itu lagu Garuda Pancasila. Jadi kita semua menyanyi lagu Garuda Pancasila. Satu orang Pak Guru minta untuk pimpin kita menyanyi lagu Garuda Pancasila. Siapa? Oke, silakan. Luar biasa. Beri tepuk tangan. Teman-teman sekalian, dipersilakan berdiri. Kita akan menyanyi dengan komando 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur. Diberi bangsaku. Ayo maju, Maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Beri tepuk tangan dulu, luar biasa. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita selalu berdoa. Supaya apa? Supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa kita tanamkan pada diri kita dan menjadi berkah untuk kita di keesokan hari. Oke, kalau gitu Pak Guru minta ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Oke, silakan ketua kelas maju dan pimpin kita berdoa semua. Mari teman-teman, sebelum kita belajar kita berdoa. Berdoa dimulai. Nih. Oke. Pak Guru absen dulu ya. Ini kelas 10D. 10D. Tanggal berapa hari ini? 15. Tanggal 15 ya.
Oke. Aisyah. Oke. Amira Ayu Dianita. Hadir, Pak. Oke. Aulia Rahmah. Sakit? Sakit apa? Malaria. Astaga. Jadi kalian semua jaga kesehatannya seperti Pak Guru ingatkan tadi di awal, banyak temannya kalian juga banyak yang sakit malaria karena memang akhir-akhir ini tepatnya di lokasinya kita atau di tempat tinggalnya kita di Papua ini penyakit malaria sangat gampang menular dan itu berbahaya ya anak-anak. Oke. Tadi Aulia Rahma sakit, terus Falihah Cinta Lestari. Tidak masuk, kemana dia? Hah? Tidak tahu. Ada informasi dari teman-temannya atau tidak? Mungkin dia sakit kah, apakah? Tidak ada informasi, berarti Alpa ya? Terus Gista. Oke, Gista. Muhammad Rizky. Oke. Mutia. Oke. Nadira. Hadir, Pak. Oke. Nur Aliyah Sari. Hadir, Pak. Mana orang coba guru lihat? Oh, di situ tertutup monitor ya. Terus Safa Amelia. Oke. Safa Raitul Jannah. Oke. Siti Nurhalisah. Oke. Vika Fitrianti. Mana? Oke. Melati. Muhammad Ahdan. Oke. Muhammad Fadil Saputra. Siapa yang belum dipanggil? Coba angkat tangannya tinggi-tinggi Pak lihat. Oke, siapa namanya yang pertama di belakang dulu siapa? Rifka. Rifka hadir. Siapa lagi? Siapa namanya? Melati. Satunya siapa? Silmi. Oke, kalian sudah sarapan tadi pagi ya? Mantap, luar biasa. Oke, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Guru mau ajak kalian melakukan tepuk fokus supaya Pak Guru bisa uji seberapa fokus kalian pada pagi hari ini. Karena katanya tadi pagi kalian sudah makan. Kalau sudah makan pasti sudah kuat dan fokusnya juga bisa terjaga. Oke, jadi Pak Guru kalau Pak Guru bilang tepuk fokus, begitu. Jadi kalau tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1. Nah, kayak begitu bisa ya? Oke, kita mulai tepuk fokus. Semua sudah siap? Oke, tepuk fokus. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 4, tepuk 2, tepuk 5. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ternyata kalian semua masih fokus ya, luar biasa. Oke. Selanjutnya kita akan sedikit lihat di depan dulu ya. Oke. Mengungkap fakta secara objektif. Pertama kita masuk di seperti apa laporan hasil observasi yang objektif. Oke, ini adalah bentuk pertanyaan, tapi sebelum kita lanjut pada pertanyaan ini, Pak Guru mau sedikit merefleksi kalian kembali, mengingat kembali masa pembelajaran kalian, karena sekarang kalian sudah masuk pada tahap pembelajaran baru, yaitu sekolah menengah kejuruan. Sebelumnya kalian di mana? SMP. Apa itu kepanjangannya SMP? Sekolah menengah pertama. Jadi untuk pembelajaran bahasa Indonesia ini dia berulang. Dia hanya rotasi ya, berulang pada kelas 7 semester 1 kalian juga sudah mempelajari tentang teks laporan hasil observasi. Sekarang kelas 10 semester 1 pun di SMK kalian belajar mengenai teks laporan hasil
observasi, tapi yang berbeda adalah isi materi dan pemahaman dari materi itu sendiri. Kalau sekarang mungkin tingkatannya lebih high quality atau lebih tinggi lagi ya ketimbang waktu SMP. Artinya di sini kalian melakukan pembelajaran yang lebih mendalam. Oke, kalau gitu kita lanjut saja. Bisa dilihat di slide semua. Seperti apa laporan hasil observasi yang objektif, ya. Jadi itu penting. Siapa yang bisa menjawab? Seperti apa itu hasil laporan observasi yang objektif? Ada yang tahu? Oke, silakan. Siapa namanya? Nur Alia. Oke, silakan, Nak. Laporan observasi yang objektif adalah laporan yang dibuat berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, tanpa dicampuri oleh opini, perasaan, Pensi. Oke, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk temannya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi, laporan hasil observasi yang objektif ialah laporan yang menyajikan fakta dan data dari pengamatan tanpa dipengaruhi apa? Pandangan, opini, atau emosi pribadi penulis. Artinya seperti apa itu, Pak Guru? Apa yang kamu temukan di lokasi observasi, maka itu yang akan kamu muat pada teks laporan hasil observasi. Tidak boleh kamu terintervensi dari hal apapun, mau dari diri sendiri ataupun dari orang lain. Artinya tidak boleh dihasut. Jadi kalau seandainya teks laporan hasil observasi berdasarkan datanya tidak sesuai dengan kemauan kamu, ya tidak apa-apa. Itu yang harus kamu tetap laporkan. Jangan kamu rubah supaya sesuai dengan kemauanmu ya. Karena itu tidak bersifat objektif. Oke, selanjutnya dari tadi kita bicara tentang objektif, tapi kita sudah tahukah apa yang dimaksud dengan objektif? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan, Rifka. Objektif ialah dia memuat data dan informasi faktual yang akurat, dia menyatakan opini. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk siapa lagi? Vika. Rifka, luar biasa Rifka. Oke, benar ya. Jadi objektif ialah yang memuat data dan informasi faktual, artinya yang bersifat fakta, yang akurat, tidak menyertakan opini. Ingat, tidak boleh menyertakan opini. Jadi apa yang kamu temukan, apa yang kamu lihat, itu yang kamu tuangkan dalam teks laporan hasil observasi. Tidak boleh memuat pemikiran pribadi. Ingat itu ya, tidak boleh ya. Jadi mau bagus, mau suka atau tidak suka, apa yang kamu dapat itu yang akan kamu tuangkan pada teks laporan hasil observasi. Oke, mantap. Selanjutnya kita bagi kelompok. Tapi sebelum kita bagi kelompok, di sini Pak Guru sudah menyiapkan sebuah teks laporan hasil observasi mengenai belalang anggrek yang sudah Pak Guru pisah-pisahkan. Pak Guru sudah pilah-pilah ya, sudah menjadi 3. Artinya apa? Artinya kalian akan membuat kelompok berdasarkan jumlah potongan teks laporan hasil observasi mengenai belalang anggrek yang sudah Pak Guru bagi ya. Oke. Sebelum itu kita bagi kelompok. Di sini Pak Guru sudah siapkan kelompoknya, bisa dicek. Bisa lihat semua? Jelas? Oke, silakan semuanya masing-masing duduk berdasarkan kelompoknya. Ini jadi kelompok 1, itu kelompok 2, dan ini kelompok. Oke, silakan kembali ke atau duduk berdasarkan teman kelompoknya masing-masing. Langsung tentukan ya siapa ketua kelompoknya ya. Diskusi sama teman-teman kelompoknya. Luar biasa. Jadi kita semua sekarang sudah berbasis dengan teknologi. Karena memang latar belakang sekolah kita ini sekolah teknologi, maka semua aktivitas pembelajaran kita akan selalu berhubungan dengan teknologi ya. Oke, sudah? Sudah semua?
Oke, mantap. Terus untuk per kelompok, Pak Guru sudah siapkan sebuah tabel prediksi. Tabel apa? Prediksi. Tabel apa? Prediksi. Oke, tabel prediksi yang dimana kamu akan memprediksi sebuah jawaban benar atau salah. Jadi pada tabel prediksi ini terdapat dua gelombang atau dua cara menjawab. Yang pertama menjawab sebelum kamu menyimak teks laporan hasil observasi. Kedua menjawab setelah kamu menyimak teks laporan hasil observasi. Ya, bisa ya? Oke. Pak Guru bagikan dulu ya per kelompok ya. Kelompok 1 mana? Nih. Kelompok 2. Dan kelompok 3. Jangan lupa tulis nama dan tulis kelompok berapa di situ. Mana nih? Oke. Pak Guru jelaskan kembali ya mengenai tabel prediksi ini. Jadi sebentar Pak Guru akan bagikan potongan-potongan teks laporan hasil observasi mengenai belalang anggrek. Kemudian kamu akan membacakan dari masing-masing kelompok ya, sedapatnya bagianmu di mana ya. Bisa ya? Oke, terus kamu akan mulai mengisi tabel prediksi yang sudah tersedia di situ. Coba lihat, perhatikan semua tabel prediksinya. Jadi pertama kamu mengisi sebelum kamu menyimak, kedua kamu mengisi setelah kamu menyimak. Menyimak dari mana Pak Guru? Dari hasil bacaan teman-teman. Jadi masing-masing kelompok nanti akan membacakan bagiannya masing-masing. Ya? Bisa ya? Sampai sini bisa dipahami? Ada yang mau bertanya persoalan cara kerjanya? Bisa ya? Kalau nanti selama pengerjaan terdapat kesulitan boleh bertanya terhadap Pak Guru. Ini Pak Guru bagi dulu tapi jangan dulu dibaca. Boleh kamu buka punyamu tapi jangan kasih tahu teman kelompokmu ya. Bisa ya? Oke, ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2 dan ini untuk kelompok 3. Oke, selamat mengerjakan. Kerjakan dengan baik-baik ya, diskusi dengan teman. Di situ sudah tersedia juga pernyataannya ya, tinggal kamu tulis pernyataannya benar atau salah. Kita sepakat waktunya berapa menit ini? 10 menit? Oke, siap. 10 menit ya. Silakan dikerjakan. Pak Guru siapkan waktu 10 menit. Oke. Oke, untuk lebih jelas mengenai cara kerja, Pak Guru sudah terangkan di depan, tinggal kalian ikuti saja. Jadi perhatikan ya, tujuan kita belajar pada bab ini itu untuk mempelajari tentang bagaimana cara kita menyajikan fakta berdasarkan hasil observasi di dalam laporan hasil observasi itu sendiri yang bersifat objektif dengan menggunakan sumber informasi lainnya yang mendukung ya.
Oke, berjalan terus waktu, sisa 8 menit. Ya. Ini bukti informasinya kita dari teks. Teksnya kita Ya, nanti setelah hasil menyimak. Jadi untuk bukti informasinya akan kamu tulis ketika teman-temanmu sudah membacakan potongan-potongan teks laporan hasil observasi itu. berarti itu jawaban dari sebelum lima. Ya, Berarti tidak ada bukti sebelum lima. ya, betul. Benar. Sesuai dengan pernyataan saja situ toh, lihat pernyataannya. Kalau menurutmu pernyataannya benar, maka kamu benarkan. Kalau pernyataannya salah, maka kamu salahkan. Tahukah kalian belalang anggrek? Tahu? Belalang anggrek? Pernah lihat? Tidak pernah ya? Ada itu biasa dia begini tangannya. Hah? Iya yang kayak begitu, yang belalang Cina itu dia. Biasa kita, kalau kita di Papua sebut belalang Cina. Itu namanya belalang anggrek, yang begini tangannya. Nah, kalau nonton Kung Fu Panda ada tuh yang sifunya yang begini tuh. Nah, itu sudah namanya belalang anggrek. Kalau kita di sini bilangnya apa? Belalang apa? Belalang Cina. Ah? Apa? Mentara? Mentada mentadu. Nah, itu. Mentada mentadu ya. Oke, santai saja kita kerjakan. Yang penting semua fokus. Ayo, ada yang mengalami kesulitan? Enggak? Oke, kalau enggak. Oke, 3 menit lagi. 3 menit lagi ya. Wih, luar biasa. Halo. Bagaimana? Ada yang mengalami kesulitan? Oke. 2 menit lagi ya.
Jadi kamu diskusi sama temanmu, kira-kira pernyataan yang telah tersedia di situ, dia memberikan sebuah pernyataan yang benar atau salah ya. Kalau benar maka centang kotak yang kalau salah maka centang kotak yang salah. Jangan lupa tulis nama kelompoknya ya. Oke, sudah ya? Oke, sekarang Pak Guru minta dari kelompok 1 perwakilan untuk membacakan potongan teks laporan hasil observasi yang didapat dari kelompok 1, kemudian kelompok 2 dan kelompok 3 menyimak. Bisa ya? Nah, selanjutnya juga seperti begitu, nanti kelompok 2 yang membacakan penggalan potongan yang mereka dapatkan di amplop, kemudian kelompok 1 dan kelompok 3 juga menyimak. Kemudian perhatikan, fokus pada bacaan teman-temanmu untuk menemukan pernyataan-pernyataan yang sudah ada di sini. Untuk kalian menjawab di sisi sebelah kanan. Kira-kira setelah kamu menyimak pernyataan ini benar atau salah, seperti begitu ya? Bisa? Oke, jadi silakan dimulai dari kelompok 1. Baca dengan suara yang keras. Ya, berdiri. Teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan laporan hasil observasi yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Objek yang diobservasi adalah belalang anggrek. Pertama-tama, saya akan menyampaikan informasi umum terkait dengan belalang anggrek. Belalang anggrek atau Hymenopus coronatus adalah salah satu jenis belalang sentadu atau belalang sembah yang hidup di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara lainnya. Seperti namanya, belalang ini memiliki bentuk dan warna yang menyerupai bunga anggrek. Pada bagian berikutnya, saya akan menjelaskan ciri khas belalang anggrek yang terdiri atas bagian tubuh, bentuk tubuh, makanan, dan daur hidupnya. Bagian tubuh belalang anggrek terdiri atas kepala, toraks, dan abdomen. Di bagian kepala terdapat mata majemuk, mulut, dan 2 buah antena seperti benang. Seperti jenis belalang sentadu lainnya, kepala belalang anggrek dapat berputar 360 derajat. Di bagian toraks terdapat 3 pasang kaki. Kaki depan belalang anggrek yang panjang dan kuat dilengkapi dengan duri dan capit. Belalang anggrek memiliki 2 pasang sayap yang menutupi bagian abdomennya. Sayap depan berfungsi melindungi sayap belakang sehingga teksturnya lebih keras. Oke. Jelas? Jelas. Oke, kalau begitu lanjut kelompok 2 yang membacakan penggalan teksnya. Ukuran tubuh belalang anggrek berbeda antara jantan dan betina. Panjang tubuh belalang anggrek jantan sekitar 2,5 sampai 3 cm, sedangkan betina 6 sampai 7 cm. Tubuh mereka berwarna putih dengan aksen merah muda lembut atau cerah. Beberapa belalang bahkan berwarna benar-benar putih atau merah jambu. Namun,
Belalang anggrek dapat mengubah warna tubuhnya dalam hitungan sehari, bergantung pada kondisi lingkungan seperti kelembapan dan kondisi cahaya. Belalang anggrek merupakan predator polifagus atau pemakan beberapa jenis mangsa. Mereka memangsa serangga lain yang bertubuh lebih kecil seperti jangkrik, capung, lebah, dan lalat. Belalang anggrek menggunakan bentuk dan warna tubuhnya untuk menarik perhatian mangsa. Saat mangsa mendekat, mereka akan menggunakan kaki depannya untuk menangkapnya. Belalang sembah hanya memangsa hewan yang masih hidup. Selesai, Kak. Oke, jelas atau diulangi? Jelas. Sudah terima jawabannya ya? Oke, kalau gitu selanjutnya kelompok 3 silakan untuk membaca unggahan yang didapat. Belalang anggrek merupakan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Fase hidup terdiri dari telur, nimfa, dan dewasa. Belalang betina dapat bertelur sampai 300 butir. Telur tersebut diletakkan dalam sarang berbentuk buih putih yang disebut OTK. OTK lama-lama akan mengeras dan melindungi telur-telur dari panas dan hujan. Telur-telur tersebut membutuhkan waktu sehingga 6 minggu untuk menetas. Saat menetas, nimfa belalang sembah sudah menyerupai belalang anggrek dewasa. Itulah mengapa belalang anggrek disebut mengalami metamorfosis tidak sempurna. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan manfaat belalang anggrek. Belalang anggrek berguna bagi manusia untuk membasmi hama berupa serangga. Karena keindahannya, belalang anggrek juga dijadikan peliharaan. Demikian laporan hasil observasi saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Oke, sudah. Kira-kira kalian sudah bisa untuk menjawab pernyataan benar dan salah yang sudah diterakan di situ setelah kalian mendengar tadi hasil bacaan teman-temanmu. Sudah atau belum? Sudah? Oke, silakan kalian diskusikan kembali dengan temanmu untuk memberi jawaban benar atau salah berdasarkan pernyataan tadi. Pak Guru kasih waktu 5 menit saja ya, karena tadi sebelumnya sudah ya, kan kalian hanya tinggal membandingkannya. Oke, kalau ada yang merasa mungkin kurang jelas tadi temannya membaca, ketika membaca, boleh dikonfirmasi ulang ke temannya, tapi yang boleh mengonfirmasi hanya ketua kelompok. Boleh jalan ke kelompok lain untuk mengonfirmasi apa yang ditanyakan tadi. Oke, 5 menit dari sekarang ya. Ya. Oh, kelompok 3, bacakan ulang diminta. Belalang anggrek merupakan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Fase hidup terdiri dari telur, nimfa, dan dewasa. Belalang betina dapat bertelur sampai 300 butir. Telur tersebut diletakkan dalam sarang berbentuk buih putih yang disebut OTK. OTK lama-lama akan mengeras dan melindungi telur-telur dari panas dan hujan. Telur-telur tersebut membutuhkan waktu sekitar 6 minggu untuk menetas. Saat menetas, nimfa belalang sembah sudah menyerupai belalang anggrek dewasa. Itulah mengapa belalang anggrek disebut mengalami metamorfosis tidak sempurna. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan manfaat belalang anggrek. Belalang anggrek berguna bagi manusia untuk membasmi hama merupakan serangga. Karena keindahannya, belalang anggrek juga dijadikan peliharaan. Demikian laporan hasil observasi saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Oke, silakan lanjut. Ya.
Kenapa? Iya, ditulis apa yang menjadi kutipannya tadi. Oke, 3 menit lagi. Silakan kalian fokus kerjakan. Luar biasa. Sini. Jadi nanti kalian akan presentasi mengenai jawaban kalian masing-masing. Kalau ada perbedaan antara jawaban kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, maka kalian bisa berdiskusi dari bukti informasi yang kalian dapatkan.
Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 1. Kelompok 2? Belum atau sudah? Kalau belum nggak apa-apa. Kalau sudah, sudah. Sedikit lagi. Oke, kelompok 3? Oke, kita menunggu kelompok 2 sambil menunggu kelompok 2, kelompok 1 dan kelompok 3 bisa kembali berdiskusi bersama teman kelompoknya mengenai hasil jawaban yang telah kamu peroleh. Kenapa gue lagi merekam? Sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 3? Oke, sudah yakin dengan jawabannya? Oke, kalau begitu silakan kelompok 1 maju ke depan perwakilan kelompoknya untuk membacakan hasil diskusi bersama teman kelompoknya. Kemudian kelompok 2 dan kelompok 3 menyimak. Nanti selanjutnya juga begitu. Ayo silakan. Yang lain, teman kelompok yang lain ketika ada perbedaan langsung dicatat ya, disimpan dulu ya kalau ada perbedaan. Contohnya kayak begini. Seandainya kelompok 1 memberikan sebuah pernyataan benar ketika setelah menyimak. Ternyata kelompok 2 memberikan pernyataan salah. Nah, itu nanti dicatat dulu, disimpan dulu catatannya. Setelah nanti semua selesai presentasi baru mulai diskusi. Oke, bisa ya? Oke, silakan dimulai dari kelompok 1. Iya, di depan silakan. Bacakan hasil. Ya, kalau boleh, kalau mau per kelompok nggak apa-apa, semuanya maju. Tapi kalau satu-satu juga nggak apa-apa. Semuanya sudah, supaya sama-sama. Maju saya sudah semuanya, nggak apa-apa. Ayo, maju saya semuanya. Supaya temannya pede, toh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belalang anggrek. Oke, silakan. Waktu dan tempatnya saya persilakan untuk Amira untuk memaparkan informasi terkait belalang anggrek. Pernyataan laporan ini menyampaikan informasi tentang ciri khusus belalang anggrek. Setelah menyimak, kami kelompok 1 jawab benar. Pada bukti informasi, pada bagian berikutnya, saya akan menjelaskan ciri khas belalang anggrek yang terdiri atas bagian tubuh, bentuk tubuh, makanan, dan daur hidupnya. Itu bukti informasi dari pernyataan laporan tentang ciri khusus belalang anggrek. Pernyataan yang kedua, kita sekelompok jawab salah. Panjang tubuh belalang anggrek dan jantan 2 kali lipat lebih panjang daripada belalang anggrek betina. Bukti informasi, panjang tubuh belalang anggrek jantan sekitar 2,5 sampai 3 cm, sedangkan betina 6 sampai 7 cm. Nah, salah tuh. Benar. Salah. Berarti di situ kelompok 1 memberikan sebuah pernyataan itu benar atau salah? Salah. Oke, dia pernyataan itu salah karena buktinya berbeda ya. Kalau kamu baca
ya. Ya. Oke, lanjut. Pernyataan yang ketiga, belalang anggrek hanya memangsa satu jenis makanan. Setelah menyimak, kami jawab salah. Belalang anggrek, bukti informasi. Belalang anggrek merupakan predator volifagus atau pemakan beberapa jenis mangsa. Terus pernyataan yang keempat, belalang anggrek tidak memberikan manfaat secara langsung bagi manusia. Salah. Bukti informasi. Belalang anggrek berguna bagi manusia untuk membasmi hama berupa serangga. Berarti pernyataan itu yang terakhir salah ya? Ya, Karena salah. ada bukti informasi yang berbeda yang kami temukan. Ada teks laporan hasil observasi. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Semua beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kelompok 1 bisa kembali ke tempat. Kita lanjut ke kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2 beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Mantap. Luar biasa kelompok 1. Ini siapa yang pembukaan duluan? Siapa? Siapa nih? Ruang pembukaan. Siapa yang masih mau? Kalian nggak bisa. Teman-teman, kami dari kelompok 2 kami mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pernyataan. Oke, kelompok 1 dan kelompok 3 tolong perhatikan. Kalian nggak mau buka nih, saya yang buka. Oke, baik, di sini kami dari kelompok 2, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Laporan ini menyajikan informasi tentang ciri khusus belalang anggrek. Setelah menyimak, kami jawab benar. Dari yang kita nyimak terdapat ciri khusus belalang anggrek seperti jenis belalang sentadu dan bentuknya. Panjang tubuh belalang anggrek jantan 2 kali lipat lebih panjang daripada belalang anggrek betina. Setelah menyimak, kami menjawab salah. Dari hasil yang kita nyimak bahwa belalang anggrek betina lebih panjang daripada belalang anggrek jantan, yaitu panjang belalang betina 6-7 cm sedangkan belalang anggrek jantan cuma 2,5-3 cm. Belalang anggrek hanya memangsa satu jenis makanan. Setelah menyimak, jawabannya salah. Dari yang kita nyimak terdapat bahwa belalang anggrek memangsa lebih dari satu jenis makanan. Belalang anggrek tidak memberikan manfaat secara langsung bagi manusia. Setelah menyimak, kami menjawab benar. Manfaat belalang anggrek bagi manusia untuk membasmi hama. Itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Oke, ada lagi? Sudah habis ya? Oke, teman untuk kelompok 2. Luar biasa. Kita lanjut ke kelompok 3. Oke, kepada kelompok 3 waktu dan tempat dipersilahkan. Maskernya dibuka dong. Nggak mau ke flu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teks observasi belalang anggrek. Untuk pernyataan pertama, setelah menyimak kami menjawab benar. Karena laporan ini menyajikan informasi tentang ciri khusus belalang anggrek. Bukti informasi menjelaskan bagian tubuh, ciri khas, makanan, dan daur hidup secara terperinci. Pernyataan kedua. Dan yang kedua, salah. Panjang tubuh belalang anggrek jantan 2 kali lebih panjang dari belalang anggrek betina. Jantan 2,3 sampai cm, sedangkan betina 6-7 cm. Oke, lanjut.
Pertanyaan ketiga, belalang anggrek hanya memangsa satu jenis makanan. Setelah menyimak, jawaban salah. Bukti informasi, mereka memakan serangga lain yang lebih kecil. Pertanyaan keempat, belalang anggrek tidak memberikan manfaat secara langsung bagi manusia. Jawabannya benar. Bukti informasi, belalang anggrek berguna bagi manusia untuk membasmi hama berupa serangga. Karena keindahannya, belalang anggrek dijadikan peliharaan. Oke, luar biasa, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, bisa kembali ke tempat. Setelah hasil presentasi antara kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, apakah kalian menemukan perbedaan jawaban antar teman kelompok? Ada? Ada, oke. Yang menemukan perbedaan kelompok mana saja? Coba angkat tangan, Pak Guru lihat. Mana? Ada yang temukan perbedaan? Tadi katanya ada. Kelompok 1 temukan perbedaan? Perbedaan jawaban? Dengan kelompok berapa perbedaan jawabannya? Dengan kelompok 2. Oke. Jadi kelompok 1 menemukan sebuah perbedaan jawaban antara kelompok 1 dan kelompok 2. Di bagian mana? Kalau tahu boleh tahu perbedaannya supaya Pak Guru cross check. Di bagian mana? Pernyataan yang mana? Yang pertama, kedua, atau ketiga, atau keempat? Pernyataan keempat. Pernyataan keempat, belalang anggrek tidak memberikan manfaat secara langsung bagi manusia. Jawabannya apa di situ kalian? Sebelum menyimak kalian menjawab apa? Kalian menjawab salah. Oke, berarti setelah menyimak kalian menjawab apa? Tetap salah juga. Oke, berarti kalian sudah mengetahui kalau belalang anggrek tidak memberikan manfaat secara langsung bagi manusia. Oke, untuk kelompok 2 memangnya jawabannya apa kelompok 2? Kalau Pak Guru boleh tahu. Tadi. Setelah menyimak? Benar. Jadi menurut kelompok 2 memang benar belalang anggrek tidak memberikan manfaat secara langsung bagi manusia. Seperti itu? Iya, oke. Jadi jawaban yang benar adalah untuk pernyataan setelah menyimak itu salah. Karena nyatanya belalang anggrek memberikan manfaat bagi manusia. Manfaatnya apa? Iya, itu pertama dia untuk pembasmi hama. Kedua, karena dia cantik, itu belalang anggrek, dia bisa menjadi hewan peliharaan manusia ya. Unik ya, karena dia lucu itu belalang anggrek, warna-warni dia. Oke. Bagaimana kelompok 2? Oh, berarti keliru. Sebenarnya pernyataannya berarti sama, benar. Cuma jawabannya keliru. Oke. Berarti sebenarnya kelompok 2 juga mendapatkan jawaban yang benar. Tapi karena dia keliru ketika memahami pernyataan itu sehingga dia mencentang yang salah. Oke, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya maksudnya sudah betul. Oke, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Luar biasa. Capek? Enggak. Kalau gitu kita akan masuk pada pembelajaran kedua. Tapi sebelum kita masuk pada pembelajaran kedua, Pak Guru minta semua kumpul dulu hasil jawabannya tadi. Kemudian kita akan melakukan tepuk fokus luar biasa. Ayo, silakan dikumpul. Tulis nama kelompok. Oke. Benar, tapi keliru. Iya, pernyataan. Hanya keliru, saya nggak apa-apa. Informasinya benar. Astaga. Oke, luar biasa. Oke, tadi sesuai dengan janji Pak Guru, sebelum kita masuk pada pembelajaran kedua, kita akan melakukan tepuk
tepuk fokus. Pak Guru masih mau tes dulu. Kira-kira setelah kalian mengobrak-abrik fokusnya kalian untuk menyimak teks laporan hasil observasi yang dibacakan temanmu, tadi kalian masih bisa fokus atau tidak? Pak Guru mau cek dulu ya. Oke, semua tangannya dulu di atas. Tangannya di atas, tangannya di atas. Pak Guru akan sampaikan sebuah atau salah satu bagian fisiknya kita. Kemudian kalian akan memegangnya ya. Oke. Sekarang semua tangan di atas, tangan di atas, tangan di atas. Semua sentuh dagu. Dagu. Dagu mana dagu? Mana dagu? Mana dagu? Oke, masih betul ya dagu di sini ya. Sekarang semua sentuh pelipis, pelipis. Mana pelipis? Pelipis. Pelipis mana? Pelipis di sini. Oh, berarti kalian tidak tahu ya di mana letaknya pelipis ya. Ulang kalau gitu. Sekarang Pak Guru sentuh pipi, pipi. Pipi mana pipi? Mana pipi? Oke, kita tepuk fokus ya. Ternyata kalian masih fokus. Sekarang kita tepuk fokus untuk final dari ice breakingnya kita. Oke, tepuk fokus. Tepuk 1. Tepuk 4. Tepuk 2. Tepuk 3. Ada yang tidak fokus. Ada yang tidak fokus. Siapa tadi? Siapa tadi? Kita ulangi lagi ya, harus sampai fokus. Oke, kita sudah temukan satu teman yang tidak fokus. Oke, untuk siapa? Konsentrasi lagi supaya bisa meningkatkan fokusnya ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 3. Oke, ternyata sudah fokus kembali. Dan Safa juga sudah fokus kembali ya. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang kita akan masuk pada aktivitas kedua tentang struktur teks laporan hasil observasi. Tahu struktur toh? Susunan. Iya, susunan yang membentuk suatu teks laporan hasil observasi. Oke, di sini Pak Guru sudah siapkan sedikit mengenai strukturnya. Oke. Oke, bisa dilihat? Oke, jadi pertama struktur teks laporan hasil observasi dia terdapat 3 bagian atau 3 struktur. Yang pertama ada apa? Pernyataan umum. Yang kedua apa? Deskripsi bagian. Yang ketiga apa? Oke. Pak Guru selalu suka memberikan sebuah penjelasan itu melalui yang namanya gambaran langsung atau ini analogi ya. Jadi ada 3 bagian. 1, 2, 3. Anggaplah ini teks laporan hasil observasi atau teks LHO. Oke, yang pertama tadi apa? Pernyataan. Di sini pernyataan umum. Terus setelah itu deskripsi bagi. Dan terakhir apa? Deskripsi manfaat. Oke. Kita sudah tahu strukturnya masing-masing. Jadi kalau pernyataan umum berada di bagian atas, deskripsi bagian berada di tengah, dan terakhir adalah deskripsi manfaat. Oke, ini tentang pernyataan umum atau penjelasan dari pernyataan umum. Jadi, perhatikan ya, pengertiannya. Jadi, pada pernyataan umum ini berisi pengantar atau pembuka teks laporan hasil observasi. Dapat berupa pengertian atau klasifikasi umum objek yang diamati. Seperti tadi contohnya belalang anggrek ya. Pada paragraf 1 dia menjelaskan apa? Dia memberikan apa? Pengantar atau pembuka dari laporan hasil observasi. Iya, mengenai apa?
belalang anggrek. Di situ dia menyampaikan informasi umum terkait belalang anggrek ya. Dia menjelaskan nama Latin dari belalang anggrek itu apa dan lain sebagainya ya. Bisa dijelaskan ya. Tujuannya kemudian pada pernyataan umum ini terdapat tujuan. Pertama, tujuannya untuk memberikan pengantar atau gambaran umum tentang objek yang diamati. Minimal tidak sebelum kamu masuk pada deskripsi bagian, kamu sudah tahu bentuk dari apa yang diobservasi atau apa objek yang diobservasi itu. Makanya di sini dia bilang memberikan pengantar atau gambaran umum mengenai hal umum saja tentang objek yang diobservasi. Kemudian ada contohnya di sini. Berarti di sini dari tulisan di sini kita bisa menyimpulkan kalau dia melakukan observasi terhadap apa nih? Kucing. Dia bilang kucing adalah salah satu hewan mamalia. Betul atau tidak? Betul, karena dia menyusu. Tapi kan yang mamalia bukan hanya kucing, tapi dia masukkan dalam kategori umum karena memang kucing, semua kucing itu apa? Melahirkan dan juga menyusui. Atau kucing memiliki nama Latin yaitu Felis catus ya. Bisa ya? Oke, untuk penjelasan mengenai pernyataan umum, ada yang masih bingung atau ada yang mau bertanya? Bisa? Kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, kita lanjut. Oke, sekarang deskripsi bagian. Tadi setelah pernyataan umum masuk pada deskripsi atau mulai pada bagian isi dari teks laporan hasil observasi itu. Pengertiannya apa? Dia menjabarkan bagian-bagian objek yang diamati. Jadi dia mulai lebih fokus pada objek yang diamati secara detail. Dia mulai melihat secara detail tentang bagian-bagian dari objek itu sendiri. Oke, tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang lebih rinci. Jadi gambaran yang lebih detail tentang objek yang diobservasi. Jadi dia menjabarkan sebuah objek-objek secara rinci dan detail untuk memperjelas objek itu sendiri ya, seperti apa. Oke, contohnya di sini ada bisa berupa ciri fisik seperti memiliki taring atau jenis-jenis dari objek tersebut. Contohnya kayak kucing. Kalau kucing ada jenis apa saja? Anggora, apa lagi? Persia, apa lagi? Himalaya dan lain sebagainya ya. Atau dia menjelaskan tentang ciri fisiknya kucing. Kucing punya apa? Punya taring. Terus dia punya apa? Punya cakar. Terus dia punya apa? Terus dia punya apa? Bisa ya? Berarti tentang deskripsi bagian itu menjabarkan bagian-bagian objek yang diamati. Berarti lebih rinci tentang kucing itu sendiri seperti apa bentuknya ya. Kalian sudah bisa pahami dari sini? Oke, kita lanjut di bagian terakhir. Masuk pada deskripsi manfaat atau di bagian akhir sini. Lihat bagian akhir, bisa ya? Oke. Jadi di sini dia menjelaskan tentang manfaat atau kegunaan dari objek yang diamati. Objek yang diamati ya. Jadi pada deskripsi manfaat ini dia menjelaskan manfaat atau kegunaan dari objek yang diamati. Objeknya tadi apa? Berarti dia menjelaskan tentang manfaat dan kegunaan dari kucing. Oke, tujuannya apa? Tujuannya untuk menjelaskan secara rinci dan jelas tentang manfaat atau keuntungan dari objek yang diamati. Jadi keuntungan apa yang kita dapatkan ketika kita memahami atau memperhatikan tentang objek yang kita amati. Di sini kita sudah mendapatkan manfaat dari kucing. Contohnya, kucing sebagai pengusir hama tikus, ya. Jadi kucing kan makanannya memang tikus dan memang dia pada kodratnya dia selalu memburu tikus. Jadi bisa juga jadi teman dan penghilang stres ya. Jadi kalau kita pelihara kucing, kita stres, kita galau, apa segala macam, bisa kita elus-elus kucing, dia bisa menurunkan kadar stresnya kita ya. Kemudian juga tadi sebagai pengusir hama tikus. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Karena setelah ini Pak Guru akan memberikan tugas individual. Artinya dikerjakan sendiri-sendiri. Pak Guru mau tanya ulang lagi mengenai struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama tadi ada pernyataan umum, yang kedua ada deskripsi bagian, dan yang terakhir ada deskripsi manfaat. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa? Oke, kalau begitu Pak Guru akan bagikan dulu ini. Jadi sini Pak Guru sudah buat satu
LKPD, lembar kerja juga buat kalian. Kalian akan mengisi, nanti kalian sebutkan di situ dia paragraf berapa di situ toh. Kalau paragraf pernyataan umum berada di paragraf berapa, 1 atau 2. Nah, di situ tinggal kalian terus 2 terus alasannya kenapa alasannya kalian bisa temukan dari ini penjelasan mengenai tentang pernyataan umum, deskripsi bagian, sama deskripsi manfaat. Apa yang kamu temui di teks laporan hasil observasi. Oke, silakan nih. Satu orang dapat 1. Nanti kalau ada yang tidak paham pada saat mengerjakan atau di pertengahan atau dia mulai keliru, bisa bertanya kepada Pak Guru. Oke, semua sudah dapat? Tulis namanya kalian. Dan ya nama saja ya. Jadi Pak Guru akan putarkan sebuah video tentang apa nih? Tonggeret ya. Kalian akan melakukan identifikasi di situ ya. Kalian akan mulai menyimak video yang Pak Guru tampilkan, kemudian kalian identifikasi, mulailah kalian pilih jawaban-jawabannya ya. Bisa ya? Tidak ada yang mau bertanya? Sebelum Pak Guru mulai, tidak ada yang mau bertanya? Oke, sudah? Sudah bisa mulai? Semua fokus ya, Pak Guru mulai putar videonya. Assalamualaikum siswa hebat. Selamat datang kembali di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Pada pertemuan ini, Pak Guru akan membantu siswa semua dalam mengidentifikasi bagian-bagian atau struktur teks laporan hasil observasi yang berjudul Tonggeret disertai dengan bukti kutipannya. Siswa semua dapat membacanya di buku paket halaman 7 sampai 9. Baiklah, Pak Guru yang membaca dulu. Siswa semua simak dengan seksama. Ikuti Pak Guru sampai akhir ya. Tonggeret. Tonggeret atau cincanidae merupakan serangga yang memiliki suara paling nyaring. Terdapat lebih dari 2000 jenis tonggeret yang hidup di dunia. Setiap jenis tonggeret memiliki suara yang berbeda. Tonggeret mampu menghasilkan suara nyaring lantaran memiliki timbal yang terdapat dalam perut. Organ itu berupa membran yang dilengkapi dengan otot-otot penggerak. Ketika otot-otot itu digerakkan, membran akan bergetar. Getaran itulah yang menghasilkan suara. Suara itu dapat semakin keras karena perut tonggeret memiliki rongga udara yang berfungsi seperti amplifier. Rongga itu memperkuat suara yang dihasilkan oleh getaran timbal. Hanya tonggeret jantan yang bersuara nyaring. Mereka mengeluarkan suara begitu keras untuk menarik perhatian tonggeret betina. Setiap jenis tonggeret memiliki suara yang unik. Tonggeret tidak dapat kawin dengan jenis yang berbeda. Selain untuk menarik perhatian betina, suara nyaring tersebut pun berguna untuk melindungi mereka dari serangan burung yang akan memangsanya. Tonggeret dewasa hidup di pepohonan hanya selama 2-4 pekan. Beberapa hari setelah kawin, mereka akan mati. Beberapa spesies bahkan cuma bertahan 3-4 hari. Saat bertelur, tonggeret betina menempelkan telur-telurnya di cabang atau batang pohon dan rerumputan. Namun, setelah menetas, nimfa yang dihasilkan jatuh ke tanah.
Mereka lalu menggali lubang sedalam 30 sampai 50 cm dan hidup dalam tanah selama 2 sampai 3 tahun. Namun, ada juga jenis tonggeet di Amerika Serikat yang dapat hidup di dalam tanah hingga 17 tahun. Tonggeet menyukai temperatur hangat 24 sampai 30 derajat Celcius untuk tumbuh optimal. Pada kondisi itu, nimfa akan keluar dari tanah dan tumbuh menjadi dewasa. Tonggeet termasuk jenis hewan herbivora. Tonggeet dewasa mengisap sari makanan dari batang pohon menggunakan mulutnya yang seperti jarum. Saat masih berbentuk nimfa, tonggeet menghisap cairan dari akar pohon untuk bertahan hidup. Petani kerap memanfaatkan suara keras tonggeet sebagai pertanda kemarau akan datang. Bunyi tonggeet ramai terdengar di penghujung musim hujan alias saat cuaca mulai panas. Saat tonggeet banyak bersuara, petani akan bersiap untuk bertanam palawija seperti jagung dan kacang karena musim kemarau akan segera datang. Sayangnya, perubahan iklim menyebabkan suara tonggeet tidak lagi teratur, sehingga tidak dapat lagi digunakan sebagai tanda musim kemarau akan datang. Meskipun begitu, tonggeet masih memiliki manfaat lain, yakni dijadikan santapan dengan cara digoreng atau dibakar. Nah, siswa hebat, selanjutnya Pak Guru akan menjelaskan bagian-bagian teks laporan hasil observasi berjudul tonggeet dengan lebih rinci. Pak Guru juga akan memberikan bukti kutipan teksnya untuk memperkuat pemahaman siswa semua. Struktur atau bagian yang pertama yaitu pernyataan umum atau klasifikasi yang terletak pada paragraf pertama. Menjelaskan nama ilmiah dan informasi umum dari tonggeet. Pak Guru bacakan kutipannya, tulisan yang berwarna kuning ini. Tonggeet atau Cicadidae merupakan serangga yang memiliki suara paling nyaring. Nah, inilah jadi bukti bahwa paragraf yang pertama ini menjelaskan tentang nama ilmiah dari tonggeet serta informasi umum tentang tonggeet tersebut. Selanjutnya, struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian. Deskripsi bagian dalam teks ini terletak pada paragraf kedua sampai 5. Pak Guru akan menjelaskannya secara rinci. Pada paragraf kedua menjelaskan cara dan sebab tonggeet menghasilkan suara yang nyaring. Pak Guru bacakan kutipannya. Tonggeet mampu menghasilkan suara nyaring lantaran memiliki timbal yang terdapat dalam perut. Kutipan kedua, suara itu dapat semakin keras karena perut tonggeet memiliki rongga udara yang berfungsi seperti amplifier. Selanjutnya, paragraf ketiga di dalamnya menjelaskan fungsi suara nyaring pada tonggeet. Nah, kita dapat buktikan kutipannya. Mereka mengeluarkan suara begitu keras untuk menarik perhatian tonggeet betina. Kutipan kedua, selain untuk menarik perhatian betina, suara nyaring tersebut pun berguna untuk melindungi mereka dari serangan burung yang akan memangsanya. Pada paragraf keempat menjelaskan tentang daur hidup tonggeet. Di sini Pak Guru bacakan bukti kutipannya. Tonggeet dewasa hidup di pepohonan hanya selama 2 sampai 4 pekan. Beberapa hari setelah kawin, mereka akan mati. Kutipan berikutnya, saat bertelur, tonggeet betina menempelkan telur-telurnya di cabang atau batang pohon dan rerumputan. Bukti kutipan yang
Pada kondisi itu, nimfa akan keluar dari tanah dan tumbuh menjadi dewasa. Beralih ke paragraf kelima, menjelaskan tentang makanan tonggeret. Bukti kutipannya, tonggeret termasuk jenis hewan herbivora. Tonggeret dewasa menghisap sari makanan dari batang pohon menggunakan mulutnya yang seperti jarum. Nah, siswa hebat, penjelasan mengenai struktur yang kedua, yaitu deskripsi bagian, sudah selesai. Selanjutnya, struktur terakhir, yaitu deskripsi manfaat. Apa manfaat tonggeret bagi manusia dan alam? Di sini, Pak Guru akan jelaskan, deskripsi manfaat ini terletak di paragraf yang ke-6. Bukti kutipannya, petani kerap memanfaatkan suara keras tonggeret sebagai pertanda kemarau akan datang. Bunyi tonggeret ramai terdengar di penghujung musim hujan alias saat cuaca mulai panas. Selain manfaat yang tadi, tonggeret juga dijadikan santapan dengan cara digoreng atau dibakar. Nah, siswa hebat, itulah penjelasan Pak Guru yang berkaitan tentang bagian-bagian atau struktur dari teks laporan hasil observasi berjudul tonggeret yang disertai dengan bukti kutipannya. Semoga dapat dipahami ya. Oke, sudah selesai semuanya ya? Sudah ya? Pak Guru kasih waktu 1 menit untuk kalian berdiskusi dengan teman kelompokmu untuk menentukan jawaban ya, di bagian mana deskripsi bagian, paragraf mana yang menjelaskan tentang deskripsi bagian, paragraf mana yang menjelaskan tentang pernyataan umum, dan bagian mana yang menjelaskan tentang deskripsi manfaat. Oke, 1 menit saja, kemudian semua bisa kembali untuk mendiskusikan jawabannya. Silakan. Nanti kelompok 1 menjelaskan tentang pernyataan umum, kelompok 2 menceritakan tentang deskripsi bagian, dan kelompok 3 membahas tentang deskripsi manfaat. Oke, 30 detik lagi. Lima belas, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai semua. Tangannya diangkat. Oke, mantap. Kelompok 3 sudah selesai ya? Wah, masa belum? Oke, kalau begitu sambil menunggu kelompok 3 karena mereka bagian deskripsi manfaat, kita bisa memulai pada pernyataan umum dan deskripsi bagian. Oke, Pak Guru akan mendengarkan jawaban dari kelompok 1 mengenai tentang pernyataan umum atau klasifikasi yang didapatkan pada teks tersebut. Oke, pada paragraf berapakah pernyataan umum atau klasifikasi yang terdapat pada teks tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Kelompok 1, perwakilan. Paragraf berapa?
Pernyataan umumnya. Paragraf 1. Oke, kelompok 1 menjawab kalau pernyataan umum atau klasifikasi mereka dapatkan di paragraf 1 ya. Oke, paragraf 1. Terus alasannya apa? Kenapa kalian sampai bisa yakin? Oke. Benar ya, kelompok 1 ya. Nomor 2 aja. Oke, berarti nanti kelompok 2 jawab kelompok bagian 3. Oke, kalau gitu silakan kelompok 3 untuk menjawab bagian kedua. Apa bagian kedua? Jadi bagian kedua itu ada deskripsi bagian. Oke. Bagiannya terdapat pada paragraf 2 sampai 5. Paragraf ini memberikan informasi lebih terperinci tentang objek. Paragraf 2 menjelaskan tentang bagian tubuh. Paragraf 3 menjelaskan tentang bentuk dan bentuk tubuh. Paragraf 4 menjelaskan tentang makanan tomberet dan paragraf 5 menjelaskan daur hidup tomberet. Oke, sudah dengar? Atau ulang ya, ulang satu kali lagi ya. Oke, silakan jelaskan bagian kedua. Bagian kedua itu strukturnya deskripsi bagian. Bagian deskripsi bagian. Itu paragrafnya ada di nomor 2 sampai 5. Paragraf-paragraf ini memberikan informasi lebih terperinci tentang tonggeret. Paragraf 2 menjelaskan tentang bagian tubuh. Paragraf 3 menjelaskan tentang bentuk dan warna tubuh. Paragraf 4 menjelaskan tentang makanan tonggeret dan paragraf 5 menjelaskan daur hidup tonggeret. Oke, mantap. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya kita pada kelompok kedua yang akan menjelaskan tentang bagian deskripsi manfaat. Silakan. Oke, pada bagian deskripsi manfaat atau simpul. Pada bagian deskripsi manfaat atau simpulan, terdapat petani memanfaatkan suara tonggeret saat musim hujan datang. Oh, jadi dia manfaatkan suara tonggeret pada saat Musim hujan datang. jadi kalau musim hujan itu ada suara tonggeret gitu. Iya. Oh, oke. Jadi itu adalah bagian dari manfaat tonggeret untuk Petani. Oke, mantap. Luar biasa untuk kelompok 2 yang menjelaskan tentang bagian deskripsi manfaat. Oke, sebelum Pak Guru akhiri, materi ini, Pak Guru ingin membuka kesempatan untuk kalian kembali mengoreksi pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang belum kalian pahami atau apa yang masih menjadi informasi yang kurang akurat untuk kalian yang masih simpang siur, yang kalian belum pahami secara detail, kalian boleh bertanya, kalian boleh refleksi kembali, kalian boleh mengingat-ingat kembali pembelajaran kita pada hari ini. Kalau ada yang belum dipahami, silakan bertanya. Oke. Ada yang mau bertanya? Untuk teks observasi secara fungsi itu dia punya struktur sama atau beda dengan Teks laporan? teks laporan hasil observasi khusus. Ya, sama saja.
Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, silakan Pak Guru minta kalian menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Siapa? Oke, silakan. Apa? Oke, ya jadi benar ya kalau laporan hasil observasi itu harus bersifat objektif dan tidak boleh terintervensi. Terus juga tentang bagian-bagian dari struktur teks laporan hasil observasi juga Pak Guru sudah jelaskan. Kalian nanti bisa kembali pelajari di rumah. Oke. Jadi setelah Pak Guru cek hasilnya kita pada pembelajaran hari ini, Pak Guru sudah bisa menyimpulkan kalau kalian telah melakukan sebuah pembelajaran dengan baik. Kita juga sudah mencapai dari tujuan pembelajaran hari ini tentang mempelajari bagaimana menyajikan fakta berdasarkan hasil observasi ke dalam laporan teks hasil observasi yang objektif dengan menggunakan sumber informasi lainnya yang mendukung. Tadi kalian sudah menyimak dari teks Tonggeret dan juga teks apa tadi belalang anggrek. Terus kalian sudah mengetahui tentang struktur teks laporan hasil observasi mulai dari pernyataan umum, deskripsi bagian, kemudian ada deskripsi manfaat. Oke, nanti untuk lebih rincinya kalian bisa pelajari lagi di rumah, kalian bisa ulang lagi. Pak Guru akan bagikan materi ini kepada kalian semua, nanti Pak Guru kirim ke servernya masing-masing. Kemudian kalian bisa pelajari ulang. Ketika di kemudian hari ada yang masih mengganjal di hati kalian atau ada informasi yang masih mengganjal, kalian boleh tanyakan kembali ke Pak Guru dan Pak Guru akan menjelaskan ulang mengenai materi tersebut. Ya, bisa ya? Oke, terus kita persiapan untuk pertemuan berikutnya minggu depan, ya. Jadi kalau tadi kita sudah belajar tentang menyimak teks laporan hasil observasi, pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi. Berarti minggu ini kita menyimak, minggu depan kita mengidentifikasi. Apa yang diidentifikasi Pak Guru? Jadi minggu depan kita akan belajar mengenai identifikasi makna kata dan informasi faktual ya dalam laporan hasil observasi dan sumber lainnya yang mendukung. Oke, sebelum Pak Guru akhiri pembelajaran ini, Pak Guru mau sampaikan kepada kalian untuk kalian tetap fokus pada pembelajaran hari ini, nanti pelajaran kedua dan pelajaran ketiga, karena itu yang akan menjadi bekal kalian ketika nanti kalian berada di dunia pekerjaan. Teks laporan hasil observasi ini juga banyak manfaatnya ketika kamu pelajari. Contohnya nanti kalau ada yang mau masuk polisi, maka dia harus buat laporan sesuai dengan apa yang ia temukan di lokasi atau tempat kejadian. Kemudian juga kalau ada yang mau jadi jurnalis, dia harus memberitakan sebuah informasi yang detail yang sesuai dengan kejadian di lapangan. Tidak boleh terintervensi dari pihak manapun. Bisa ya? Ya, ingat. Teks laporan hasil observasi harus bersifat objektif. Tidak boleh apa? Berisi opini atau apa? Dokumen? Argumen ya, tidak boleh mendapat intervensi dari pihak lain ya, tidak boleh dihasut ya. Jadi kalau apa yang kamu lihat, suka tidak suka, mau tidak mau, maka itu yang akan kamu tuangkan pada teks laporan hasil observasi, karena memang itu kunci dari semuanya. Oke, mungkin itu saja yang Pak Guru bisa sampaikan. Silakan menyimpan semuanya. Buku-bukunya silakan menyimpan.
Silakan menyimpan bukunya semua. Ayo menyimpan semua. Oh ya, tugasnya ini tadi dikumpul. Pak Guru mau ambil nilai. Oke, silakan. Oke, silakan menyimpan semua. Silakan menyimpan. Ayo kasih masuk bukunya. Buku bahasa Indonesianya kasih masuk. Karena habis ini apa? Istirahat ya? Oke, sebelum kita akhiri, mari kita akhiri dengan doa. Silakan kita kelas lagi pimpin doa kita. Doa selesai belajar ya. Hafal semua toh? Nah, kemarin waktu MPLS kan sudah dijelaskan semua, sudah dikasih tahu juga doa-doanya yang berlaku di SMKS, Yapis, TIK, Mika. Oke, silakan. Oke, amin. Oke, silakan istirahat, makan yang cukup untuk kembali beraktivitas seperti biasa. Selesai. Oke.